kita menuju segmen 2. Ya, wargi Cilik Tulungan kembali lagi nih kita bincang-bincang ya sama Kang Dedi Taufik dari Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Jawa Barat, juga Kang Erlan Effendi, seorang musisi. Sebelum menginjak ke program tadi, kalau ini mah udah programnya udah jelas Kang. Nah, saya mah pengen tahu dulu dari Kang Erlan, harapannya nih, coba ya dari musisi teh gue berharap nih ada program ini gitu kan? Ya. Kita musisi pernah melakukan sebuah kegiatan di mana Pak Dedi juga hadir waktu itu, membuat event pada saat pandemi itu gimana sih protokol kesehatan gitu ya Kang ya? Supaya harapan kita adalah sok di Bandung mah tong pareum pisan, tapi ada kegiatan dengan cara protokol dan kita diprakeun ya. Musisinya gratis, sound gratis, semuanya gratis. Begini lah cara. Tapi kemudian belum ada hasilnya karena apa? Perizin mah ujung-ujungnya di kepolisian. Bukan di sini gitu, muaranya di sini ya. Kalaupun secara pemerintahan, secara venue sudah oke, secara paredi sudah oke, dan izinnya datangnya dari sana gitu ya. Geningan itu satu. Yang kedua, musisi mah barangkali apa yang kita lakukan sekarang ini kan sudah masing-masing punya kegiatan nih. Kita perlu perlu konduktornya lah gitu ya. Jadi ada pelaku di mana orang-orang pandai fotografi, pandai membuat video kecil-kecilan, pandai membuat ini. Sasi ini teh harus disatukan dan. Misalnya saya ada dagangan nih. Saya yang mengiklankan produk saya nih supaya dibikin bagus nih. Barangkali ada teman-teman kita yang memang punya kegiatan itu ya. Soklah saya dijieun promonya karena dia punya. Nah, disinilah peran daripada pemerintahan untuk menyatukan kita ini. Konduktor tadi. Sok kumpulkan dulu di satu tempat, misalnya kayak FDG gitu ya. FDG. Kamu bisa apa? Sok silakan duduk kecil, dibuat bisnis kecil-kecilan. Ini produknya, ini promonya, ini ya. Sehingga produk Jawa Barat tuh tampil dengan sangat bagus, tapi ada subsidi dari pemerintahan berupa itu sebagai fasilitator itu. Nah, sehingga Cilik Tulungan ini kita bukan hanya mengharapkan bantuan secara tunai atau secara apa, tapi akses kepada keleluasaan berpromosi, keleluasaan berdagang gitu ya. Itu jangka untuk kedepannya. Jangka pendek nama atau besok juga dari dinas pariwisata bilang makan siang sekarang tah jajan tisi ya. Erlan 10 porsi kirimnya ke kantor saya untuk hari Senin. Dan ternyata memang sudah diinisiasi ya sama Parbud gitu bahwa sok ngadain event gitu. Tetapi masalahnya tetap mentok di perizinan. Nah, itu memang tidak ada koordinasi Kang dengan pihak-pihak terkait. Sebetulnya karena kan di masa Covid ini ada leveling. Ada leveling tingkat kewaspadaan. Jadi ada zona hijau, kuning, merah dan orange dan merah. Nah, leveling ini yang setiap minggu itu dilakukan evaluasi. Jadi begitu nanti dia zona orange, berarti kapasitas harus dirubah. Ya, terus apalagi kalau zona merah, misalkan ada beberapa kabupaten kota leveling ini zona merah, berarti kan sebetulnya aktivitas tidak mungkin bisa dilakukan 100%. Iya, yang menentukan itu zona-zona itu siapa Kang? Itu Satgas dari Satgas Covid. Nah, Satgas Covid ini kan bersinergi dengan unsur-unsur atau multi pihak ya. Ada kepolisian, ada TNI dan lain sebagainya. Disitulah kita menilai Satgas itu apakah ini layak nggak sebuah event ini dilaksanakan, gitu kan? Nah, yang paling penting kita sudah dari Kang Erlan juga sudah mengutarakan tadi ya, bahwa kita juga kuncinya sudah meyakinkan, karena kalau yang namanya pariwisata atau apa, bagaimana customer satisfaction kan, kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan di masa pandemi ini adalah protokol kesehatan. Makanya Kang Erlan sudah mengutarakan dan mempromosikan dari mulai loading. Saya karena melihat langsung dari mulai loading alat-alat musiknya semua disinfektan, menggunakan masker dan lain sebagainya, dicek suhu dan lain sebagainya, jaga jarak juga sudah dilakukan gitu ya. Itu adalah salah satu kita juga Indonesia sudah masuk Indonesia Care.
Ya, Indonesia Care ini 5 negara yang bisa dikunjungi, salah satunya Indonesia. Jadi orang negara luar bisa berkunjung ke Indonesia, sudah melabelkan Indonesia Care. Nah, kita sudah menurunkan yang namanya CHSE, ya, cleanliness, kemudian juga kita kepada health-nya, kemudian ke safety-nya, kemudian juga ke environment-nya, jadi keberlangsungannya, ke lingkungannya. Nah, 4 ini kita sudah lakukan sertifikasi. Dari Kementerian Pariwisata ini sudah melakukan sertifikasi baik hotel, restoran, yang untuk event, daya tarik wisata. Ini adalah yang kita jual, ya, kita jual ini. Berarti kan ini salah satu care pemerintah di dalam kebijakan, dan kita melabelkan sertifikasi ini supaya nanti para pengunjung ini sudah yakin, berarti sertifikasi siapa, Kang? dari Kementerian Pariwisata melalui kerjasama dengan Sukovindo. Ya, jadi Dinas Pariwisata juga melakukan itu kerjasama dengan Sukovindo. Nah, itu untuk melabelkan supaya betul-betul sebuah industri pariwisata di Jawa Barat ini sudah menggunakan CHSE. Karena di masa pandemi, tadi kata Kang Erlan tadi, sudah dilakukan semua ini. Nah, tinggal kita melihat leveling tingkat kewaspadaan. Nah, di leveling tingkat kewaspadaan kalau hijau, berarti aktivitas ini bisa dilakukan. Dan itu fluktuatif sekali. Gitu. Jadi setiap minggu kalau kitanya tidak disiplin, ya, masyarakat tidak disiplin kaitan dengan pandemi ini, pasti akan terkontaminasi dengan virus ini. Nah, maka dari itu kalau sekarang saya pikir 3M-nya perlu, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, memakai masker, itulah kuncinya, gitu ya. Nah, dan kemudian juga kita lakukan di situ ada 3T-nya, yaitu testing, tracing, dan nanti treatment-nya. Jadi testingnya kita lakukan, mungkin nanti begitu ada event kita lakukan cek rapid atau swab, sehingga ada sebuah kepastian kan. Nah, makanya kita juga kemarin ada beberapa event yang kita dukung, kita lakukan rapidnya supaya betul-betul mereka itu datang ke satu tempat ini dalam kondisi sehat. Nah, jadi health-nya gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan, ya, ke depan juga kita akan terus ya dengan para seniman, musisi dan lain sebagainya. Tadi siapa sih yang menjadi pemegang orkestranya gitu, karena kan banyak nih gitu kan. Nah, ini yang harus kolaborasi, berarti kan government di situ ikut gitu ya. Mungkin nanti dari Dinas Pariwisata Provinsi untuk melakukan langkah-langkah tadi. Tapi dalam waktu dekat di masa pandemi ini kan ada tahapan tadi. Pemulihan ini kan ada jangka panjang, jangka menengah gitu ya, jangka pendek. Nah, tadi kata Kang Erlan, ya kita bisa harus lakukan selain tadi multi talenta tadi ya, ada jual apa dan lain sebagainya. Nah, contoh ada merchandise, ada dari produk UMKM. Nah, kita yang harus membelinya gitu kan, karena ada government spending itu kan. Karena apa, di dalam masa pandemi yang harus cepat adalah government spending. Nggak mungkin, karena kalau si swasta suruh beli, para pengusaha ini kan 3 yang harus dilakukan. Satu, dia harus memikirkan gaji karyawan. Yang kedua, dia harus memikirkan yang namanya biaya operasional, dan ketiga, pengusaha ini harus memikirkan biaya promosi. Nah, 3 ini aja sudah kena terdampak, bagaimana dia bisa ini memulihkan? Makanya disitulah ada intervensi pemerintah yang tadi kata Kang Erlan, saya setuju dengan itu. Makanya nanti diharapkan government spending untuk membelanjakan, baik itu nanti produknya, yang mungkin nanti kolaborasi dengan seniman, ya salah satunya kita sudah lakukan karya-karyanya kita kompensasikan, ya walaupun jangan dilihat nilainya ya, tapi sudah ada empati dari pemerintah terhadap kebijakan penanganan COVID ini. Makanya sekarang di dalam pemulihan ini, ya, kita juga harus melakukan langkah-langkah yang konkret menurut saya. Ya, betul. Itu dia langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah itu sudah terasa belum sama wargi Silitulungan? Sudah belum? Ada yang sudah dong, pasti ada yang sudah. Sebagian yang lain yaitu masalah tadi refocusing tadi itu. Dan ternyata pemerintah sudah berupaya keras untuk bisa mengatasi dalam fase pemulihan ini di seputar ekonomi. Nah, Kang tadi kan boleh event katanya, tapi dengan segala macam protokol kesehatan, produksi naik atau biaya produksi. Siapa yang nanggung itu? Nah, itu kan. Jadi dengan kondisi itu memang tidak ada sponsor yang berani untuk apa ya, karena kan kapasitas kecil gitu ya. Tapi gini, musisi ini sudah punya etika bahwa kalau biasanya mah dulu misalnya kita udah bayarnya sekian. Kalau sekarang sih kita
kalau perlu jual tiket dari tiket aja gitu misalnya. Untuk 50 orang dan saya tuh punya balad. Saya misalnya band atau Java aja punya balad misalnya 50 orang. 50.000 ewang sok nggak apa-apa gitu ya. Yang penting asal ada venue-nya yang bisa dibolehkan untuk ngumpul 50 orang teh kumaha da izinnya teh bukan dari pariwisata, bukan dari apa. Jadi istilahnya mah harus kompak antara pemegang kekuasaan. Karena musisi mah yang diperlukan itu adalah panggung. Ya, betul. Kalaupun misalnya itu panggung-panggung kecil kan ya, sekarang sudah mulai jalan lah di panggung-panggung kecil, di kafe-kafe kecil, yang reguler yang itu sudah mulai jalan. Nah kalau secara virtual apa yang bisa dilakukan kan kalau itu mah nggak perlu perizinan kali kan? Betul. Kalau apa yang virtual dibutuhkan itu musisi adalah kalau virtualnya gitu, terutama dari pariwisata gitu Kang. Coba fasilitasi bandwidth-nya tuh gitu Kang misalnya Kang. Konon katanya di kantor pariwisata mah bandwidth-nya besar. Wah iya. Cik atau ada ruangan yang kita bisa jreng di situ kata ya. Dibuat seperti ini kita jreng di situ karena memang keterbatasan kita untuk virtual ini gitu teh dan jadi kalau misalnya difasilitasi ada sebuah media gedung seperti ini dengan bandwidth-nya bagus, virtual, ya insya Allah ya gitu ya. Itu tulungan. Dengan CSR misalnya oke, bank apa membiayai setiap pertunjukan gitu. Nah itu kan gimana bisa nggak kan kira-kira nulungan? Saya sependapat ya. Jadi memang membangun atau memulihkan ini kan perlu bersama-sama. Ya dengan konsep silih tulungan ini tadi filosofi Sunda ini kan, silih asih, silih asuh ya. Dan kemudiannya konon katanya Jawa Barat diciptakan pada satuan tersenyum ini poin penting menurut saya ya, momentum menurut saya ya. Nah, kita melakukan gerak bersama. Memang kita sudah mulai kita buka ya. Jadi di pariwisata ini yang namanya pariwisata ini bukan hanya dimiliki oleh pemerintah saja, tapi saya sudah memulai ya untuk yang masih pemula. Karena kalau seniman menurut saya pasti jam terbang tadi, ya kan, jam terbang atau panggung. Nah makanya saya sekarang menggunakan pendekatan pentahelik. Ya, jadi ada akademisinya, ada bisnisnya, ada pendidikannya, ada komunitas, gitu kan, ada pemerintah untuk turun di sana. Karena kalau tadi kunci kita di refocusing, kita jangan kehabisan akal. Semua ini kepada anggaran-anggaran. Nah, kita harus mencari solusi-solusi tadi. Ya dengan silih tulungan, ya berarti pihak-pihak lain bisa masuk di situ. Ya, nah kita sudah mulai membuka. Ya, contoh kemarin di bulan Juni kita membuka yang namanya West Java Smiling Great Sale. Ya, jadi kita minta hotel itu untuk memberikan super diskon, restoran untuk melakukan super diskon dan lain sebagainya. Itu dilakukan secara hybrid, ya. Jadi bisa online, bisa kita juga offline kita lakukan. Nah, itu salah satu gitu ya. Di samping kita juga harus menjaga 3M tadi, kita bisa offline kita lakukan langsung di tempat tadi, di tempat event. Yang online-nya juga kita bisa mendunia kan, bisa sekarang orang di luar Jawa Barat bisa menonton hasil karya musisi dan lain sebagainya, hasil karya seniman dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan kemarin di masa pemulihan ini di pariwisata, salah satunya itu. Ya kita juga ada event karena memang sekarang pasar kita 71% pasar milenial, berarti pendekatan kita ya megatrend peluang kita adalah ke 4.0 yaitu digital. Nah, kita lakukan ke sana gitu ya. Makanya kemarin kita lakukan ada festival film, salah satunya festival untuk kreasi muda melalui YouTube, YouTuber dan lain sebagainya. Itu kan dikaitkan dengan tempat-tempat destinasi yang kita promosikan juga. Itu salah satu ya untuk mengangkat para pemula dan lain sebagainya. Itu kita sudah lakukan. Ya, satu pertanyaan tambahan Kang, bisa nggak ya? Tapi dijawabnya setelah ini Kang. Bisa nggak musik ini seluruh musisi Bandung atau musisi Jawa Barat dikumpulkan, sok bikin karya nanti ditayangkan di website atau di portalnya pariwisata gitu supaya seluruh dunia bisa menikmati, dan untuk itu ada insentif nih buat para musisi yang terlibat gitu. Nah, untuk jawabannya kita tunggu sehabis ini ya. Jangan menyerah, masalah berat menjadi mudah dengan silih tulungan. Kita lanjutkan segmen berikutnya. Utamana
jalma kudu rea batur keur silih tulungan silih titipkeun nya diri budi akal lantaran ti pada jalma